Halo semuanya. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai static routing. Nah, sebelum kita memasuki materinya, di sini kita ada target pembelajarannya. Yang pertama, kita dapat mengerti mengenai teori routing statics itu seperti apa. Lalu yang kedua ada konfigurasi routing static, yang mana nanti akan ada suatu topologi yang akan kita konfigurasi sesuai konfigurasi routing statics ini. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Nah, jadi apa sih routing static itu? Jadi, routing static adalah sebuah routing dengan statik atau manual. Nah, jadi routing ini adalah suatu proses pengiriman data dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Dengan kata lain, routing statis ini adalah sebuah proses pengiriman yang diteruskan dengan paket ke jaringan lainnya dengan cara manual atau pengaturan yang sederhana. Intinya sih sebuah routing yang dilakukan secara manual. Oke, kita langsung lanjut ke contohnya. Nah, jadi gimana sih routing statis itu? Nah, jadi misalnya ini ada seperti ini ya. Ada router A dengan memiliki PC A, lalu ada router B dengan router B juga dengan PC B juga. Nah, di sini itu PC A ini memiliki IP-nya, lalu di sini ada IP gateway-nya, dan juga si router juga memiliki IP ini. Yang mana IP ini akan digunakan untuk kita menentukan IP root-nya atau IP jalurnya, root gitu. Jadi jalurnya. Nah, jadi nanti itu routing ini akan mengirim jaringan satu ke jaringan lainnya. Nah, jadi si PCI ini misalnya ingin mengirim paket data ke PCB atau ke IP 192.168.1.10 dengan cara dia itu mengirimkan paket data ke router A. Nah, nanti router A ini akan memprosesnya dan akan menentukan jalurnya yang mana, dan lalu akan mengirimkannya ke router B, dan router B juga akan mengidentifikasi IP yang mana yang akan dikirim, karena PCI ini ingin mengirim ke IP 192.168.1.10, maka jalurnya akan masuk ke PCB seperti itu. Nah, nanti intinya sih routing itu adalah suatu jaringan mengirim ke jaringan lain dengan mengandalkan router, yang mana nanti itu PCA tuh kayak minta tolong ke router, router aku pengen ngirim data ke IP-nya itu ini ya 192.168.1.10. Oh, oke, nanti itu routernya akan memilih rootnya, misalnya nanti itu ini ada router lain, dan dia akan memilihnya, dan ternyata jalur yang tepat itu adalah 10.2.0.1. Nah, nanti paketnya akan terkirim ke router B, dan nanti router B juga akan mengirim paketnya sesuai si IP-nya, yaitu titik 10, bukan titik 11 dan juga bukan titik 12, tapi titik 10. Kan misalnya nanti itu kan ini ada sebuah gateway, yang mana kan gateway itu memiliki banyak PC juga kan, karena sebuah daerah gitu. Oke, intinya sih adalah mengirim paket dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Nah, agar kita bisa lebih mengerti lagi, kita akan langsung masuk ke prakteknya. Nah, oke, jadi topologinya seperti ini ya. Yang mana di sini ada router, lalu PC, lalu router lagi PC, router PC, dan juga di sini ada VLAN. Yang mana ada VLAN 1 dan juga VLAN 2. Nah, di sini kita akan bertujuan untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi si PC ini mengirimkan paket data ke PC ini, dan juga ke VLAN 1 dan VLAN 2 ini tersambung atau sukses. Nah, jadi kita langsung saja ke konfigurasinya. Oke, di sini saya sudah menambahkan IP-nya, yang mana ini adalah IP untuk PC. Lalu di sini bagian ini adalah
IP gateway-nya, lalu di sini 10.10, 10.10.2, 20.20, 20.20, 30.30 adalah IP rootnya atau IP jalurnya, yang mana nanti itu routernya akan mengirimkan paket data ini melalui jalur apa. Nah, itu jalur ini ya. Jadi kita akan mengkonfigurasinya. Di routernya kayak jadi tahu jalur mana sih yang harus ditempuh untuk mengirimkan paket datanya itu lewat mana sih gitu. Jadi kita akan konfigurasi lewat IP root ini. Oke. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi bagian 2 ini dulu, ntar lanjut ke sini dan juga lanjut ke VLAN-nya. Oke. Nah, pertama-tama kita tambahin IP-nya dulu. Kita tambahin IP ini. Oke, ini saya sudah konfigurasi ternyata. Jadi ini IP-nya adalah 1.10 25.25, lalu gateway-nya 1.1. Di sini juga sebenarnya saya sudah. Oke, sudah ya. Ininya 2.10 sesuai. Lalu ini 2.1 gateway-nya sesuai juga, terus subnetnya ini. Oke. Nah, kita langsung masuk ke routernya. Kita ke CLI, enter in config. Nah, kita akan masuk ke jalur G01 terlebih dahulu ya. Jadi pertama-tama untuk di router ini kita akan menyalakan routernya yaitu NoSH. Lalu kita menambahkan IP address-nya yaitu IPC gateway-nya dan juga menambahkan IPC root-nya. Oke, kita langsung saja int interface gig 0/1 enter. Nah, di sini kita NoSH. Oke, sudah hijau. Lalu kita IP add itu 192.168.1.1. lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, kita exit, lalu kita masuk ke ini ya, G00 untuk menambahkan IP rootnya G0 terus NoSH. Oke, lalu IP add 192.10.10.10.1, lalu subnetnya jangan lupa. Nah, oke, sip, kita keluar. Lanjutnya kita masuk ke router ini, router satunya lagi. Oke, in config, lalu int, kita masuk ke yang bagian bawahnya dulu ya, G0 strip 2. Oke, lalu kita NoSH. Oke, sudah menyala. Lalu IP add yaitu 192.168.2.1 255.255.255.0. Oke, lalu kita exit, kita masuk ke G00 nya, int G00, lalu NoSH. Oke, sudah menyala. Lalu IP add yaitu 10.10.10.2, subnetnya 255.255.255.0. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kode atau memasukkan kode yaitu IP root. Nah, apa sih IP root ini? Jadi IP root ini adalah sebuah kode yang akan membantu router untuk menentukan jalur mana yang akan ditempuh untuk mengirimkan paket datanya tersebut. Misalnya si PC ini ingin mengirim ke PC ini itu lewat jalur mana sih, yaitu jalur ini ya, 10.10.10.2. Oke, kita langsung masuk saja ke PC ini ya. Kita konfigurasi IP root ini harus di luar ya, di config ini. Oke, kita IP root. Nah, pertama-tama kita itu harus menentukan si networknya, karena kita ingin mengirimkan si PC ini ingin mengirimkan ke PC yang bagian sini. Berarti networknya itu adalah 1.0. Oke,
192.168.1.0. Oke, lalu subnetnya jangan lupa 0. Nah, selanjutnya ini adalah IP rootnya. Nah, di sini kan untuk tersambung ke PC ini IP rootnya itu kan ini ya. Jadi kita bakalan ngelewatin gig 00 ini, yaitu IP-nya 10.10.10.1 untuk tersambung ke PC ini, PC 0 ini. Maka dari itu kita tulis di sini IP rootnya adalah 10.10.10.1. Oke. Kita coba cek ya, do show IP root. Nah, di sini sudah ada ya 10.10.0 dari connected. Nah, nih static nih, yaitu nih S tuh static, yang mana 10.10.1 via lewat 10.10.10.1, berarti sudah tersambung ya, sudah terstatik dari 10.1 ke dari network ini dengan melalui jalurnya 10.10.10.1. Oke, kita lanjut ke router yang satunya lagi. Jadi untuk bisa saling mengirim ini, kita harus meng-IP rootkan keduanya. Nah, ini sudah dikonfig, berarti kita IP root. Kita masukin networknya, di sini kan 2, berarti 2.0. 192.168.2.0, lalu subnetnya 0, lalu IP rootnya yaitu ini ya 10.10.10.2. 10.10.10.2. Oke, kita coba cek IP do show IP root. Oke, nah di sini sudah ada ya statik, yaitu 192.2.0. si networknya dalam via 10.10.10.2, yaitu si IP rootnya. Oke, kita langsung saja coba saling mengirim, apakah bisa. Oke, violet. Oke, sip, successful ya. Jadi itu masih loading, kita coba lagi. Oke, successful, berarti routing status di kedua router ini sudah berhasil. Jadi PC ini mengirim paket data ke PC ini itu sudah berhasil, maupun sebaliknya ya, tuh sudah sukses. Oke, kita lanjut ke router yang ini ya, yang selanjutnya. Oke, untuk caranya sama persis seperti yang tadi ya. Kita tambahin IP-nya dulu 192.168.3.10 ini ya. Lalu ini gateway-nya 192.168.3.1. Oke. Nah, langsung saja kita masuk konfigurasi di routernya ya. No conf. Oke. Nah, kita itu awal-awal kita masuk ke gig 02 dulu ya. Interface gig 02. Oke, kita no sh untuk nyalain. Oke, lalu kita IP address yaitu 192.168.3.0 1 ya, benar, yaitu si gateway-nya ya. Jangan lupa untuk subnetnya. Oke, sip, kita keluar, kita masuk ke gig 01 ini ya. Lalu int gig 01 no sh juga, no sh. Oke, lalu IP add yaitu 20.20.20.20.2. subnetnya jangan lupa 255.255.255.0. Oke, sip, exit. Kita masuk ke router yang ini juga. Kita harus menambahkan jalur si gig 01 ini. Kan tadi itu kita baru menambahkan gig 00 dan juga gig 02. Gig 01 nya belum. Oke, kita interface
gig 01 lalu no sh. Oke, sudah menyala. IP address yaitu 20.20.1 ya, yang ini ya. Jangan lupa subnetnya 255.255.0. Oke, sip. Kita coba cek ya. To show IP route. Nah, di sini sudah ada ya. Ini nih yang di bawah ini. 2 variable subnet. Oh, kita kan belum menambahkan IP root-nya ya, berarti di sini belum muncul. Oke, kita langsung saja mencoba menambahkan IP root-nya atau IP jalurnya. IP root sama seperti tadi ya. Kita tentukan networknya di sini kan 3.10, berarti networknya 3.0 192.168.3.0, subnetnya 255.255.0, lalu IP rootnya adalah ini ya, 2022. Oke, sip. Kita coba cek ya. To show IP root. Nah, di sini baru muncul yaitu 3.0 melalui via, yaitu IP rootnya 20.20.22. Oke, kita kirim IP root di sini juga. IP root sama seperti tadi, networknya yaitu 192.168.2.0, lalu IP rootnya adalah 20.20.1. Oke, sip. Kita langsung saja coba mengirim ya. Kita percepat dulu. Oke, kita coba kirim ini ke sini. Pilot successful. Oke, berarti PC 1 mengirim ke PC 2 sudah berhasil. Nah, misalnya kita ingin PC 2 ini kekirim ke PC 1, apakah bisa? Coba. Wah, violet. Kenapa ya? Kok bisa violet? Nah, jadi untuk bisa PC 2 mengirim ke PC 0 ini, kita juga harus menambahkan IP rootnya, karena kan kita itu baru mengetahui si bagian ini tuh baru mengetahui IP rootnya ke PC ini. Nah, si ini juga baru mengetahui IP rootnya itu ke sini. Mereka ini nih, root ini dan juga root ini tuh belum mengetahui, saling tahu gitu jalurnya lewat mana sih. Nah, jadi kita harus menambahkan IP rootnya juga. Caranya itu sama seperti tadi ya, IP root. Nah, ini tuh gateway-nya si ini 192.168.1.0, lalu 255.255.255.0. Nah, untuk IP rootnya ini kita tidak pakai si 10.10.2 atau enggak 10.10.1, tapi kita tetap memakai si 20.20.21. Kenapa? Karena kan si router ini akan mengirim ke sini, ke router yang tengah, lalu si router tengah akan mengirimkan ke si PC 1 ini, ke PC yang ini. Kenapa? Karena kan router ini dan router ini itu sudah saling mengenal, jadi kita cuman butuh mengirimkan ke si PC ke router yang tengah. Router tengah akan mengirimkan ke router yang ini, Oke, berarti ini tetap 20.20.20.1. Oke, kita coba cek dulu deh. Do show IP root. Oh, ada IP-nya. Oke, sip. Nah, sudah ada ya. Yang satu dan juga kedua menggunakan via 001.20.001. Kita tambahin juga IP root di router yang ke satu ini ya. Sama seperti tadi IP root.
masukin networknya yaitu 3.1 83.10 masuk ke nomor 5255.0, lalu IP rootnya yaitu ini ya 10.10.10.2 bukan 20.22 karena nanti si router yang tengah akan mengirimkan ke router yang ketiga karena mereka berdua udah saling kenal. Seperti ini 10.10.10.2 enter. Oke, kita langsung saja coba ya saling mengirim, kita cepat-cepat. Oke, kita akan mengirim PC 0 ke PC 2. Apakah bisa? Sip, successful. Yang asalnya tadi gagal jadi bisa. Lalu kita coba ini ke sini. Oke, successful. Nah, oke, berarti 3 router ini sudah saling terhubung atau bisa dibilang sudah saling routing gitu. Nah, yang terakhir kita akan mengkonfigurasi si VLAN. Oke. Untuk yang VLAN ini saya sudah menambahkan IP-nya ya. Untuk VLAN 1 ini 172.168.11 dan juga 21. Yang pertama-tama kita konfigurasi di switchnya terlebih dahulu ya. Kita tambahin VLAN-nya terlebih dahulu. Oke, in const oke, VLAN 10 lalu VLAN 20. Oke, kita sudah menambahkan VLAN-nya. Kita coba cek ya, do show VLAN. Tuh, sini sudah muncul ya VLAN 10 dan juga VLAN 20. Tapi di sini portnya belum ada karena kita belum mengkonfigurasinya. Kita masukin IP-nya terlebih dahulu ya. Oke, ini itu VLAN 1 berarti 1.1 172 168 1.2. Lalu ini itu gateway-nya adalah 1.1 72 168 1.2 titik 1. Loh, kok 21.1, maaf. Lalu ininya kita ganti 255. Oke, lalu lanjut ke sini 172 168 1.3. Oke, lalu ini 172 maksud ke 8 1.1. Ini 255. Oke, lalu kita ke VLAN 2 nya 172 168 2.2 255 172 168 2.1. Copy kita biar kita copy biar gampang, biar cepat. Oke, kita copy berarti ini 3, lalu ini ganti 255, lalu ini juga ganti ini 2.1. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin portnya ke VLAN berapa sih. Oke, sip. Kita exit, lalu kita perkenalkan VLAN-nya. Oke, kita itu untuk ini yaitu 1 dan 2 ini VLAN 1. Oke, kalau ini 3 dan 4 VLAN 2. Oke, ini berarti kita interface RA range FA01 sampai 2 SWMO switch kode ACC, lalu switch port ACC VLAN 10. Oke, lalu selanjutnya yaitu
3 dan 4. Berarti INT RAFA 03 sampai 4, SWMO ACC SWACC 20. Oke, sip. Nah, udah mulai hijau, kuning-kuningnya lagi diproses. Kita coba cepat-cepat. Nah, sudah hijau ya. Nah, selanjutnya kita itu ngeterang si jalur ini dulu ya, biar bisa saling terhubung, yaitu FA0 FA10 ya. INT FA010 SWMOTR switchport mode terang. Oke, sip, sudah. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi di routernya. Oke, kita sudah masuk router. Pertama kita akan menyalakan dulu ya. Kita masuk ke ini G00 dan kita akan menyalakan routernya. INT G00 no SH. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita akan menambahkan IP addressnya atau IP rootnya ya, yaitu IP add 30.30.30.1. Jangan lupa subnetnya. No. Oke, sip, kita keluar. Nah, selanjutnya kita menambahkan si IP gateway-nya, yang mana kan di sini ada dua ya, ada VLAN 1 dan juga VLAN 2. Berarti kita akan memakai sub address atau menggunakan encapsulation. Oke. Berarti kita masuk dulu ke interface-nya, yaitu ke G00 juga. G00, tapi di sini adalah 10. Kita pakai sub pakai sub network, sub IP. Oke, sip. Lalu kita encapsulation dot 1Q. Oke. Jangan lupa di sini 10 lalu IP add, yaitu ini ya, si gateway-nya ya. 11 dan juga 21. 192 168 1.1 untuk VLAN 1 ya. Udah. VLAN 1, jangan lupa subnetnya. No. Oke. Lalu kita exit, lalu kita masuk lagi INT G00.20. Oke, lalu kita masuk encapsulation dot 1Q, yaitu 20. Enter, lalu IP address yaitu 2.1. Tadi aku 192 ya, terusnya 172. Oke. 172.168 2.1 25.25.25.0. Oke, kita coba masuk lagi ya ke gig 1.1. Nah, ini 10, lalu kita IP add. Oke, kita coba cek dulu deh biar pasti. Untuk bagian 00 ya, kita cek melalui GUI. Tidak bisa dilihat guys, semoga saja benar ya guys. Oke. Nah, kalau sudah kita konfigurasinya, kita tinggal coba, harusnya sih sudah terhubung ya. Kita coba saja. Oke, sudah ya, berarti tadi enggak error. VLAN 1 ke VLAN 2. Oke, sudah bisa. Kalau PC ini ke VLAN 1 bisa, dan juga PC ini ke VLAN 2 bisa. Oke.
Untuk bagian sini sudah berhasil. Kita tinggal si VLAN 1 dan VLAN 2 ini mengirim ke PC 1 dan juga PC kosong. Karena kita belum IP root, pasti ini akan gagal. Violet ya. Ini juga ke sini pasti violet. Oke. Nanti kita tinggal menambahkan IP rootnya. Kita masuk ke sini dulu aja ya. Oke, berarti di sini kita enter in const IP root, yaitu masukin networknya ya seperti biasa, yaitu ini ya 1.0 dan juga 2.0, karena kita ingin mengirimkan ke VLAN 1 dan juga VLAN 2. Berarti 172.168 1.0 lalu 255.255.255.0, lalu rootnya yaitu ini ya tetap sama 10.10.22 10.10.10.2. Oke, lalu yang selanjutnya yang ini adalah 2 karena kita mengirim ke VLAN 1 dan juga ke VLAN 2. Oke, kita coba cek dulu ya, do show IP root. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini nih. Bukan, nah ini 1 via 10.10.2 dan juga 2.0 via 10.10.2. Oke. Lalu kita di sini router yang ketiga juga kita menambahkan IP rootnya. IP kita kembali dulu. IP root. Harusnya sudah bisa sih. Kita coba dulu deh. Kita coba ini kirim ke VLAN 1. Tetap violet, berarti kita emang harus mengirimkan juga dari sini ke sana. IP, kita coba yang ini dulu deh. Oh iya, karena kan kita itu mengirim IP rootnya tuh ke yang tengah, tapi kan yang tengah belum mengenal si bagian si switch ini, maka dari itu si PC 1 si router 1 ini violet ya. Kita coba di sini inconst lalu IP root 172.168.1.0 255.255.255.0. kita kirim ke 20.22 20.20.20.2. Oke, lalu kita yang ini juga 2. Oke, sip. Nah, seharusnya mereka semua sudah saling kenal ya. Ini kan mengirim ke sini ke PC tengah. Nah, PC tengah juga sudah di IP root, jadi sudah mengenal router 8 dan si VLAN-nya. Harusnya sih sudah bisa. Kita coba ya. Oke, sip, berhasil ya. PC 1 ke VLAN 2 berhasil. PC 1 ke VLAN 1 berhasil juga. Lalu kita coba PC 0 ke VLAN 1 berhasil. PC 1 ke VLAN 2. Oke. Waduh. Oke, sip, berhasil. Nah, jadi semua ini kita sudah mengkonfigurasinya dan akhirnya sudah bisa routing atau bisa saling mengirim paket data ke ke jaringan yang lain. Jadi mereka semua sudah bisa saling terhubung, bisa saling mengirimkan paket data. Nah, jadi begitulah konsep dari routing statis, yaitu mengrouting. Jadi mengrouting yaitu mengirim paket data, proses mengirim paket data dari jaringan satu ke jaringan lainnya yang manual atau statik. Jadi seperti tadi ya, saya ini mengkonfigurasinya melalui statik, yaitu kita nambahin IP-nya statik, nambahin gateway-nya statik, kalau juga kita menentukan IP root-nya juga statik, yaitu si ini kirimnya ke sini, ini kirim ke sini lewat sini, ini kirim ke sini lewat sini, dan lain sebagainya. Nah, jika si topologinya atau si PC-nya itu banyak, nah kita kan akan kebingungan nih
cara konfigurasinya. Maka dari itu bakal ada yang namanya routing dynamic, jadi routing secara auto. Kalau ini tuh routing secara statik atau manual. Emang sih gampang karena kan kita menentukannya sendiri dan juga pasti berhasil karena kita nentuinnya sendiri. Tapi jika PC-nya banyak ya kita akan kesulitan. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Semoga kalian bisa paham dengan materi kali ini, yaitu routing statis, yaitu proses mengirimkan satu paket satu jaringan ke jaringan lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.